Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan imam kita Al-Ustaz Anwar Sadat, yang sama-sama kita muliakan ketua BKM beserta pengurus, yang kami muliakan, kami takdimi orang tua kami, guru-guru kami yang hadir pada malam hari ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah tenangkan batin kita, Allah tentramkan hati kita, dan Allah bahagiakan keluarga kita. Maka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Amin, kata Nabi. Ternyata doa malaikat Jibril itu ketika ditanya oleh sahabat, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Kami tak dengar doanya, tapi kami dengar aminnya. Kata Nabi, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan aku. Jadi orang yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak bersolawat dan tidak mengirim salam kepadaku, maka dia celaka. Jadi diaminkan oleh Nabi, amin. Jadi kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan salam kita, Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga tercurah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih mengkaji kitab Qasasul Anbiya karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pada malam hari ini kita coba sampaikan kisah Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam itu kisahnya banyak terdapat di surah-surah di dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 251, lalu Quran surah Saba ayat 10, 11 dan 13, lalu Quran surah Al-Anbiya ayat 79 sampai 80, lalu Quran surah Shad ayat 17 sampai 26, dan Quran surah An-Nisa ayat 163. Nanti bisa Bapak Ibu buka surah yang saya sebutkan tadi dan bisa dibaca tafsirnya. Nabi Dawud alaihissalam, dia adalah Dawud bin Aisyah bin Uwaid bin Abir bin Salman bin Nahshun
bin Uwainadab bin Iram bin Hasrun bin Faras bin Yahuza bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Di Nabi Daud ini keturunan Nabi Yakub dari putranya Yahuza. Di Nabi Yakub itu putranya ada 12 orang, di antaranya Yusuf, Bunyamin, Yahuza. Nah, ini dari keturunan Yahuza. Jadi saudara-saudara Yusuf yang dulu membuang Yusuf itu, dia zalim, dia mencelakai saudaranya, tapi setelah itu seluruhnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya menjadi orang yang saleh karena tobatnya Allah ampunkan. Maka kalau kita berbuat jahat lalu kita bertobat kepada Allah, Allah ampunkan tobat kita, maka dosa yang lalu Allah hapuskan. Begitu juga saudara-saudara Nabi Yusuf, ketika dia mendolimi Nabi Yusuf, membuangnya, mereka semua bersengkongkol dalam kejahatan. Lalu ketika Nabi Yusuf menjadi raja, mereka semua mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada Nabi Yusuf, dan ampunannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Yahuza. Yahuza ini dulunya jahat, tapi setelah dia tua, dia bertobat kepada Allah dan Allah ampunkan kesalahannya. Jadi Nabi Daud termasuk salah satu keturunan Yahuza. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud ini dia bertubuh pendek. Jadi tubuhnya pendek. Kalau kita membayangkan kekuatan Nabi Daud yang luar biasa yang bisa mengalahkan Jalut, itu kan kita membayangkan badannya itu besar, tinggi, besar. Tapi ternyata Nabi Daud itu pendek. Pendek, bermata biru. Orang-orang Palestina itu kan memang matanya biru. Bulunya jarang, dan dia berhati suci dan bersih, tetapi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi Nabi Daud alaihissalam, kisahnya kita mulai dari Quran surah Al-Baqarah ayat 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana yawma bijaluta wa junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Jadi kisahnya kita awali ketika dia masih berusia belasan tahun, masih berusia sekitar 17-an tahun. Maka ketika Talut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka siapa yang meminum airnya, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk golonganku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Kan tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika Talut dan orang-orang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang
orang yang sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Bani Israel di Palestina, kala itu dia ditindas oleh Jalut beserta bala tentaranya. Anak-anak mereka ditawan, mereka ditindas, mereka didolimi, mereka dijajah. Maka Bani Israel ini berkata kepada nabinya. Nabinya kala itu sebelum Daud diutus menjadi nabi, namanya Samuel. Jadi mulai dari Nabi Musa, Harun, itu rentang jaraknya ke Nabi Daud itu sangat lama. Dan di antara mereka berdua itu Allah utus nabi-nabi. Tetapi nabi-nabi yang diutus itu tidak terkenal. Kadang kita tidak hafal dan tidak Allah cantumkan dalam Al-Quran. Maka mereka berkata kepada Nabi Samuel, utuslah kami, tunjuklah di antara kami ini raja. Yang raja itu bisa membawa kami perang melawan Jalut. Jadi kata Nabi Samuel, aku telah menunjuk raja di antara kalian, yaitu Tolut. Mereka protes, kenapa tidak kami saja? Tolut kan tidak kaya, Tolut tidak bangsawan. Kenapa mesti orang yang tidak kaya itu yang ditunjuk menjadi raja? Mestinya orang yang kaya yang ditunjuk menjadi raja. Jadi Bani Israel itu dengan nabinya pun dia berani berbantah-bantah dan memprotes. Padahal Nabi Samuel itu menunjuk itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditunjuk Tolut? Karena Tolut ini mempunyai kelebihan. Kelebihan yang pertama, Tolut adalah orang yang paling cerdas di antara mereka setelah Nabi Samuel. Tolut adalah orang yang paling besar dan tinggi badannya di antara mereka. Tolut adalah orang yang paling tampan di antara mereka setelah Nabi Samuel. Maka atas perintah Allah itu, Nabi Samuel menunjuk Tolut untuk menjadi raja. Walaupun mereka protes, mereka tidak bisa protes karena yang menunjuk adalah nabinya, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Tolut ini mengajak seluruh Bani Israel yang laki-laki untuk berperang melawan Jalut. Jalut ini besar, Pak. Jalut ini tingginya 4 meter. Badannya besar. Jadi memang menakutkan. Dan bala tenteranya banyak, kuat. Dialah yang menindas di mana-mana. Termasuk di Palestina di masa itu menindas Bani Israel. Jadi mereka mengajak seluruhnya yang laki-laki yang sehat untuk berperang. Jadi di ayat ini tadi Tolut sudah berpesan, kita akan menyeberangi Sungai Urdun namanya. Sungai Urdun itu berada di antara Palestina dan Yordania. Antara Palestina, Yordania, Israel. Jadi mereka untuk menuju Jalut mesti menyeberangi itu. Dan Tolut berpesan, jangan kalian minum kecuali sedikit. Kecuali hanya setelapak tangan aja. Mengambil air, diminum. Jangan kalian minum kecuali sedikit. Kalau kalian minum, kalian tidak termasuk golonganku. Tapi kalau kalian tidak minum atau hanya minum sedikit saja, itu masih termasuk golonganku. Ternyata ketika menyeberangi Sungai Urdun, kebanyakan mereka meminum air itu sepuas-puasnya. Jadi sama seperti kita sebetulnya, Pak. Kalau kita mau kerja bangunan, kerja berat, perang ini kan kerja berat nih. Atau mungkin mau manen sawit atau menebas lahan. Ustaz Anwar ladangnya banyak, mau menebas lahan, kita kan mesti minum sebanyak-banyaknya biar kita kuat. Itu menurut kita. Tetapi menurut Tolut, jangan. Justru kita akan lemah ketika kita minum sebanyak-banyaknya. Maka kalau minum itu memang ya secukupnya saja. Maka kalau kita puasa itu, kalau kita berbukanya sebenarnya, kita kuat sholat tarawih. Tapi kalau kita kekenyangan, jangankan sholat tarawih, isya pun udah payah, mata itu udah payah untuk terbuka. Pengennya baring tidur,
habis sholat tarawih. Jadi jumlah mereka yang ikut, ada yang berpendapat, As-Sudi berpendapat jumlah mereka yang ikut tolut ini itu jumlahnya 80.000 orang. Yang minum sebanyak-banyaknya itu 76.000 orang. Yang tidak minum atau hanya minum sedikit itu hanya 4.000 orang. Tetapi menurut Imam Bukhari, jumlah mereka itu sama dengan jumlah pasukan Badar. Pasukan Badar itu cuma 300 sekian orang. Jadi jumlah mereka itu, pasukan Tolut itu sama dengan jumlah pasukan Badar, 300 sekian orang. Jadi ini perbedaannya antara dua pendapat ini, perbedaannya sangat banyak. Tetapi jumlah itu tidak penting bagi kita. Yang terpenting adalah sebagian besar dari pasukan Tolut itu dia tidak patuh kepada rajanya. Dia minum sepuas-puasnya, akhirnya setelah menyeberangi sungai Urdun, mereka lemah semua. Mereka lemah badannya, juga lemah hatinya. Jadi lemah hatinya itu mereka sudah takut melihat pasukan Jalut yang sangat banyak, dipersenjatai dengan senjata yang lengkap, pasukannya berpuluh-puluh kali lipat jumlahnya dibanding pasukan Tolut. Jadi ketika sudah berhadapan, sebagian kecil yang ikut tadi, jadi sebagian besar sudah tak sanggup lagi untuk mendekat ke pasukan Jalut. Mereka sudah lemah dan mereka berkata kepada kawan-kawannya, kita tak akan menang. Jumlah kita hanya sedikit, jumlah mereka jauh lebih besar. Tetapi orang yang tidak minum tadi, keimanannya masih kuat, fisiknya masih kuat. Dia berkata, bukankah banyak dari golongan orang-orang yang berperang itu, walaupun dia sedikit, bisa mengalahkan pasukan yang besar. Jadi kekuatan iman itulah yang membuat keyakinan mereka itu menang. Maka sesungguhnya ketika iman kita kuat, itu memberikan semangat yang luar biasa pada kita. Termasuk kalau kita iman kuat, kita tuh bekerja pun semangat. Tapi kalau iman kita tipis, kadang bekerja pun malas-malasan. Maka ketika sudah berhadapan, Jalut ini karena jumlah pasukannya besar luar biasa banyaknya, senjatanya lengkap, dan dia badannya besar, dan dia orang yang kejam. Maka kalau sekali serang, menurut Jalut ini pasti akan habis. Sekali dia perintahkan pasukan untuk maju, pasti dia akan habis. Jadi sebelum berperang tuh, Jalut berkata kepada Tolut, kita tanding 1 lawan 1 saja. Akhirnya Jalut maju ke depan, kita perang tanding saja. Majulah saja, hadapi saja. Mestinya yang maju di pasukannya Tolut itu Tolut, karena Jalut itu maju sendiri. Dia tidak mengutus panglima perangnya, dia tidak mengutus prajuritnya, tapi dia maju sendiri. Dia menantang untuk duel 1 lawan 1. Tetapi Tolut ini justru berkata kepada pasukannya, ayo siapa kalian yang mau melawan Jalut, maju. Jadi dia menawarkan ke pasukannya, siapa yang mau. Ternyata ditunggu, tak ada yang maju, karena besar badannya saja. Kalau 4 meter nih pintu ini, sampai nunduk dia masuk ini. Akhirnya siapa yang maju? Anak muda yang belasan tahun tadi, yang usianya sekitar 17 tahun tadi, dia maju. Dia bernama Daud. Jadi kata Jalut, minggir. Aku bukan lawanmu, begitu, minggir. Kata Daud, tapi aku ingin membunuhmu. Iyalah kalau begitu, kelahi dia. Jadi Daud ketika perjalanan dari Palestina menyeberangi sungai Urdun tadi, sebelum menyeberang itu ada batu. Batu itu berkata kepada Daud, wahai Daud, ambillah aku.
engkau akan membutuhkanku. Jadi Daud, batu itu ngomong, dan yang dengar hanya Nabi Daud. Nabi Daud muda tadi, belum diutus menjadi nabi. Nah, itu sebetulnya namanya irhas. Jadi irhas itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi. Itu irhas. Seperti Nabi Isa ketika lahir bayi, ibunya dituduh berzina, Nabi Isa ngomong, Ana Abdullah. Nah, itu irhas juga. Seperti Nabi Ismail ketika kehausan, ibundanya mencari air kemana-mana, akhirnya Allah keluarkan air dari telapak kaki Ismail. Nah, itu irhas. Irhas itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi. Dia belum diutus menjadi nabi, tapi dia calon nabi. Nah, ini termasuk irhasnya Nabi Daud alaihissalam. Jadi batu yang ngomong tadi diambil, dikantonginya. Ada di sebelahnya 2 batu lagi, diambil juga. Jadi Nabi Daud mengantongi 3 batu. Ketika melawan Jalut, itu dilemparkannya batu dengan alat. Nah, mungkin kalau sekarang namanya ketapel, seperti itu. Jadi Nabi Daud itu mulai kecil, dia memang terkenal kalau melempar jarang meleset. Jadi kalau melempar dia tepat. Nah, itu kelebihan Nabi Daud mulai dari kecil. Kalau melempar sesuatu, melempar batu, melempar kayu, melempar sesuatu, dia pasti mengenai targetnya. Maka di hari itu kondisi sudah mencekam. Nabi Daud maju ke depan mewakili pasukannya Tolut, yang lain tak berani maju. Maka Nabi Daud maju, lalu diketapelkan 3 batu itu sekaligus. Pas kena kepalanya dan pecah kepala. Kepala Jalut itu pecah. Begitu pecah, tumbang, mati, kocar kacir. Pasukan yang berpuluh-puluh kali lipat tadi kocar kacir. Maka kalau peperangan itu, kalau sudah terbunuh rajanya, pasti semangat pasukannya hilang, lemah, lari, ketakutan. Begitu juga saat itu, ketika terkena kepalanya pecah dan Jalut mati, pasukan itu tunggang langgang lari, ketakutan dan menyerah. Dan sebelum perang tanding tadi, Jalut sudah berkata, kalau aku bisa membunuhmu, maka serahkan kerajaanmu padaku. Kalau engkau bisa membunuhku, maka akan aku serahkan kerajaanku kepadamu. Dan ketika Tolut mengumumkan perang, mengajak Bani Israel untuk berperang, dia berkata, nanti siapa yang bisa membunuh Jalut, maka dia akan aku nikahkan dengan putriku, dan dia akan aku masukkan ke dalam kekuasaanku. Jadi siapa yang bisa membunuh Jalut, dia akan dinikahkan dengan putrinya, dan dia akan diberikan kekuasaan di kerajaan itu, akan dilibatkan dalam kekuasaan di kerajaan itu. Nah, ternyata yang bisa membunuh Jalut adalah anak muda berusia sekitar 17-an tahun. Nah, akhirnya Jalut mati. Dan Tolut memenuhi janjinya. Nabi Daud ini dinikahkan dengan putrinya, dan dia dilibatkan dalam kekuasaan kerajaan. Maka ketika memimpin kerajaan, walaupun raja besarnya Tolut, tetapi Bani Israel jauh lebih menghormati Nabi Daud alaihissalam. Jadi Bani Israel ini terkena keras kepala. Dia sering membantah nabi-nabinya, bahkan dia sering menyiksa nabinya, bahkan ada yang dibunuh nabinya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh. Begitulah saking kejamnya. Tapi tidak dengan Nabi Daud. Tidak satupun Bani Israel kala itu yang berani membantah apa yang dikatakan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Musa saja yang terkenal kekuatannya luar biasa, sekali tempeleng orang mati, itu saja masih dibantah sama kaumnya, sama Bani Israel, saking degilnya. Ayo kita berperang, engkau sajalah Musa berperang, nanti kalau menang kasih tahu kami. Begitulah, kami nunggu di sini. Tapi dengan Nabi Daud tidak. Apa yang diperintahkan Nabi Daud, apa yang disampaikan Nabi Daud alaihissalam, mereka semua ikut. Jadi masa itu adalah masa
Bani Israel yang paling patuh, yaitu pada masa Nabi Daud alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Daud alaihissalam sudah memimpin, kepercayaan Bani Israel itu banyak kepada Nabi Daud alaihissalam dibanding Tolut. Maka Tolut ini pun ada rasa iri kepada menantunya, pada Nabi Daud alaihissalam. Kenapa mereka lebih mencintai Daud dibanding dirinya? Padahal raja besarnya adalah Tolut. Maka dia ada siasat untuk menyingkirkan Nabi Daud alaihissalam. Tetapi siasat itu tidak berhasil. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ajak 13 anak laki-lakinya yang lain untuk berjihad di jalan Allah. Akhirnya Tolut gugur beserta 13 anak laki-lakinya karena berjihad di jalan Allah. Maka kekuasaan kerajaan itu sepenuhnya sudah milik Nabi Daud alaihissalam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihissalam ini dia adalah anak bungsu dari 13 bersaudara. Semuanya laki-laki. Jadi 12 yang di atasnya itu semuanya laki-laki. Dan Nabi Daud alaihissalam ini Allah berikan banyak keutamaan-keutamaan. Keutamaan yang pertama, Nabi Daud alaihissalam itu Allah berikan suara yang sangat merdu. Jadi kisah Nabi Daud alaihissalam ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu Allah sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat orang-orang kafir memusuhi Nabi. Jadi kisah-kisah Nabi yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu Allah kisahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertahap. Jadi kalau Nabi sedih, Allah turunkan satu kisah Nabi Yusuf. Tegar lagi Nabi. Ketika nanti banyak rintangan, banyak musuhan, banyak caci maki, Allah turunkan lagi satu kisah, termasuk kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Maka ketika Nabi mendengar kisah-kisah itu, bangkit lagi semangatnya. Dan Nabi juga bisa menyemangati sahabat-sahabatnya yang sedang sedih, yang sedang semangatnya menurun karena kisah-kisah dari nabi-nabi sebelumnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud ini Allah berikan keistimewaan, di antaranya dia mempunyai kekuatan beribadah. Dalam Quran surat Shad ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isbir ala ma yaquluna wadhkur 'abdana Dawuda dzal aid innahu awwab. Jadi ini Allah sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Jadi ayat ini, kekuatan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan beribadah kepada Allah. Nabi Daud itu ibadahnya luar biasa. Setiap malam beliau sholat malam, tak bisa diganggu. Padahal tentaranya banyak, tentaranya kuat, tak ada yang berani mengganggu. Kalau dia sudah sholat malam, tak ada yang berani. Dan puasanya juga puasa hebat. Dalam 1 tahun itu setengah tahun dia berpuasa. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik puasa sunnah itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ini berat. Saya belum bisa karena kelemahan saya makan. Lambat makan bahaya. Tapi Ketua IKADI Kabupaten Pelalawan, Ustaz Gufron, itu sudah beberapa tahun terakhir ini mengamalkan itu sampai hari ini. Jadi dia kalau udah jadwalnya puasa, tak bisa diganggu.
mau ada undangan kemanapun, makan enak, bagaimanapun, jadwal puasa tetap puasa. Sampai hari ini, itulah kelebihan beliau. Mungkin karena itulah pemimpin-pemimpin kita, tiada kita menunjuk beliau jadi ketua IKADI Kabupaten Pelalawan. Jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu sudah beliau amalkan beberapa tahun terakhir sampai hari ini. Dan saya belum sanggup. Ustadz Anwar belum sanggup namanya. Pokoknya kalau ditengok badan-badannya masih di atas 70 tahun, agak berat namanya. Maka kata Nabi, sebaik-baik puasa sunnah adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Dan ibadah Nabi Daud ini luar biasa. Maka Allah berikan kekuatan ibadah yang luar biasa kepada Nabi Daud alaihissalam. Ayat selanjutnya Quran surat Shad ayat 18, Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal ishraq. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud pada waktu petang dan pagi. Jadi kelebihan yang Allah berikan di samping kekuatan beribadah, itu suaranya sangat merdu. Jadi kalau dia sedang membaca Zabur, itu burung yang terbang di atas, dia berhenti dan dia turun mendekat kepada Nabi Daud alaihissalam. Gunung-gunung itu ikut bertasbih. Jadi saking seluruh yang ada di sekitarnya, pepohonan ikut bertasbih, gunung-gunung ikut bertasbih, karena Allah perintahkan setiap Nabi Daud bertasbih, gunung-gunung itu bertasbih. Ya Allah perintahkan. Jadi yang mendengar tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Maka gemuruh tasbih itu luar biasa suaranya. Maka Nabi Daud itu pernah berkata, ya Allah, kalau seperti ini, gemuruh, gunung bertasbih, burung bertasbih, pepohonan bertasbih, batu bertasbih, suara ribut begini, apakah engkau masih mendengar suaraku? Lalu dibawalah Nabi Daud alaihissalam oleh malaikat Jibril ke dasar bumi yang paling dalam, maka disuruh mendengarkan suara yang ada di atas bumi. Kata malaikat Jibril, apakah engkau mendengar suara burung-burung, suara pepohonan itu? Mendengar. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengarkan seluruh tasbih. Jadi binatang-binatang melata pun mendekat kalau Nabi Daud alaihissalam sudah membaca kitab Zabur. Kitab Zabur itu tidak tebal seperti Al-Quran. Kitab Zabur itu tipis. Saking tipisnya itu, kalau Nabi Daud alaihissalam ingin bepergian, menaiki kuda, dia memakaikan apa itu yang ada di punggungnya itu. Nah itu belum sampai selesai, sudah selesai bacaan Zaburnya. Kalau Taurat itu tebal, Injil tebal, Al-Quran tebal. Dan kitab Zabur ini Allah turunkan di bulan Ramadan. Seluruh kitab Allah turunkan di bulan yang mulia, bulan Ramadan, termasuk Al-Quran. Maka di setiap masa itu ada orang yang suaranya bagus. Di masa Nabi Musa alaihissalam itu ada yang suaranya bagus. Maka ketika dia membaca kitab Taurat, semua orang datang. Korun itu suaranya bagus. Dia murid terbaik dari Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika dia kaya, dia ingkar kepada Allah. Di zaman Nabi juga ada sahabat-sahabat Nabi yang suaranya bagus. Maka kata Nabi, orang-orang yang bagus suaranya dalam membaca Al-Quran itu Allah berikan sebagian suara bagusnya keluarga Daud alaihissalam. Karena di dunia ini suara yang paling bagus adalah suaranya Nabi Daud alaihissalam. Tak ada yang menandingi. Jadi suara bagus itu nikmat, Pak. Tak bisa dicontoh. Maka kalau ada qori, misalnya qori terkenal itu suaranya bagus, aku ingin punya suara bagus seperti itu. Nggak bisa. Karena itu memang pemberian Allah. Tapi kalau lagu bacaan Al-Qur'annya bisa kita pelajari.
Ustadz Anwar jadi imam, lagunya bisa kita pelajari, bacaannya bisa kita pelajari, tapi suara bagusnya Ustadz Anwar tak bisa. Itu memang karunia Allah. Allah pilih memang orang-orang tertentu yang mempunyai suara bagus. Maka bersyukurlah orang-orang yang mempunyai suara bagus. Suara bagus itu kalau membaca Al-Quran, itu bisa merinding. Saking bagusnya suara itu. Orang non-Islam pun bisa masuk Islam karena suara bagus. Jadi ada kisah dulu di Swedia, itu ada kapal menuju Amerika. Jadi ada wanita tua di dalam kapal itu, agamanya Kristen. Tapi setiap waktu sholat, dia selalu berdiri di pintu musola kapal. Ternyata dia mendengarkan bacaan imam. Di setiap waktu-waktu sholat, dulu kan belum ada pesawat terbang zaman-zaman dulu. Berapa bulan lah kalau misalnya dari Swedia ke Amerika, dari Mesir ke Amerika, kan lama di dalam kapal. Setiap waktu sholat, apalagi sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan sholat Jumat, itu wanita itu berdiri di pintu musola kapal. Ternyata dia mendengarkan imam. Jadi suatu ketika selesai sholat Jumat, yang jadi imam itu ditunggunya di luar. Lalu ditanya, "Wahai imam, apa yang kau baca?" "Aku setiap waktu sholat, aku berdiri di pintu ini, mendengarkan bacaan." Dan yang imam satu orang itu terus, gak ganti-ganti. Kata imam tadi, itu adalah kalamullah, itu perkataan Allah. Itu kitab suci kami, kitab suci Al-Quran. Kata wanita itu, setiap aku mendengarnya, hatiku tenang, hatiku tentram. Seolah aku tidak ada masalah, seolah masalahku itu hilang, seolah aku tidak ada beban lagi ketika mendengar bacaanmu itu. Jadi kalau suara bagus, bacaan bagus, bisa menenangkan hati orang. Orang yang tak tahu artinya pun bisa tenang. Maka kalau kita baca Al-Quran, nggak mesti menunggu kita tahu tafsirnya, baca saja, karena dia bisa menenangkan. Maka salah satu keuntungan guru-guru ngaji, guru-guru Al-Quran itu sebetulnya dia bisa tenang dengan bacaan murid-muridnya, sambil menyimak, sambil mendengarkan, muridnya setoran ngaji, itu bisa menenangkan. Jadi kata wanita itu, tolong bacakan satu surah untukku. Lalu dibacakan oleh imam tadi satu surah, ternyata tenang hatinya. Habis itu kata dia, bolehkah aku masuk ke dalam agamamu? Karena setiap aku mendengar itu hatiku tenang. Boleh. Lalu bersyahadat di situ. Bersyahadat masuk Islam. Dan imam itu namanya Syekh Said Qutb. Dengan bacaannya yang bagus, suaranya yang bagus, tidak diajak masuk Islam pun orang masuk Islam. Masih lama, 6 menit. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini, kalau sudah membaca Zabur, itu seluruhnya berkumpul. Bahkan hewan-hewan melata itu, dia mendengarkan tak mau pergi, sehingga dia banyak yang mati karena dia tidak makan dan tidak minum karena saking asiknya mendengarkan bacaan Zaburnya Nabi Daud alaihissalam. Betapa hebatnya. Kalau kita bisa kayak gitu, ngeri itu sama. Orang lupa lapar, orang lupa haus, bahkan yang sakit hilang rasa sakitnya karena saking asiknya mendengarkan bacaan Zaburnya Nabi Daud. Kalau orang membaca Al-Quran sudah bisa menghilangkan ini, itu berarti sudah luar biasa. Sudah mendekati Nabi Daud. Orang lapar, hilang laparnya mendengar bacaan Al-Quran kita yang bagus. Orang haus, hilang hausnya. Orang sakit, hilang sakitnya. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud alaihissalam juga Allah berikan
wa saddatna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Allah berikan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu kalau menyelesaikan masalah itu luar biasa bijaksana. Banyak masalah-masalah kaumnya dia selesaikan dengan sangat bijaksana. Maka Nabi Sulaiman muda itu beliau selalu mendampingi ayahnya menyelesaikan masalah. Maka ketika Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja, beliau sudah berpengalaman karena sudah mendampingi ayahnya dalam menyelesaikan masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam itu usianya 100 tahun. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam dinampakkan seluruh anak keturunannya, ada di antara anak keturunannya itu yang bercahaya. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, itu siapa yang bercahaya itu? Kata Allah, itu anakmu, namanya Daud. Berapa umurnya? Umurnya 60 tahun. Kenapa begitu singkat umurnya? Kalau begitu tambahkan 60 tahun untuknya menjadi 100 tahun. Umurnya 60 tahun. Kalau begitu tambahkan 40 tahun untuknya. Dari umurku ini tambahkan untuknya menjadi 100 tahun. Umur Nabi Adam 1000 tahun. Maka dikurangi 40 tahun karena sudah ditambahkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka ketika umur Nabi Adam 960 tahun, malaikat Israel datang ingin mencabut nyawa. Maka kata Nabi Adam, bukankah umurku 100 tahun? Engkau lupa Nabi Adam, yang 40 tahun sudah engkau berikan kepada Daud. Dia baru ingat. Tetapi Allah masih tambahkan juga umurnya menjadi 1000 tahun. Akhirnya umur Nabi Daud alaihissalam itu 100 tahun. Dan Nabi Daud alaihissalam mempunyai 100 orang istri. Maka kalau orang-orang Yahudi itu mengejek Nabi kalian ini banyak istrinya. Padahal Nabi-Nabi Bani Israel itu istrinya banyak-banyak. Nabi Sulaiman alaihissalam itu istrinya 1.700 wanita merdeka, 300-nya budak. Maka kalau orang itu mengejek Nabi kita, katanya istrinya banyak, itu mereka lupa bahwa nabi-nabi mereka itu istrinya banyak. Dan syariatnya Nabi Daud dulu boleh menikah 100 orang boleh. Yang kita ini tak boleh Pak, jangan mengikut Nabi Daud. Syariat kita berbeda. Kita 4 saja maksimal. Jangan pula mengikut Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman boleh 1000? Kenapa kami tak boleh? Syariatnya berbeda. Syariat Nabi Sulaiman boleh menikahi 1000 wanita. Syariat kita tak boleh. Jangankan 1000 Pak, 2 aja dah pening Pak. Mengakurkan 2 itu pening. Nabi Sulaiman mengakurkan merukunkan 1000 enggak pening dia. Nabi Daud merukunkan 100 enggak pening. Kita jangankan 2, 1 pun dah pening. Maka itulah syariat kita, perlu kita syukuri, kita jalani dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.